Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Babai Barmawi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi kelompok organisasi, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizky Maulana, NIM 2384110040, kelas KPI 3A. Saya di sini akan mengulas sedikit apa itu bentuk-bentuk kekuasaan. Sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya membahas apa itu bentuk-bentuk kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengubah pengaruh pada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Kekuasaan juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Kekuasaan tidaklah sama dengan wewenang. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Namun, ada beberapa pendapat lain dari para ahli mengenai pengertian di antaranya, yaitu yang pertama, kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain. Menurut House pada tahun 1984. Yang kedua, kekuasaan adalah potensi untuk mempengaruhi orang lain, menurut Bass pada tahun 1990. Yang ketiga, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi atau bertahan dari pengaruh orang lain yang tidak diinginkan, menurut Wagner dan Holbeck pada tahun 2005. Yang terakhir, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sebagai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan, menurut Robin dan Judge pada tahun 2007. Kekuasaan mengandung suatu potensi atau kemampuan yang belum tentu efektif jika dilaksanakan, dan suatu hubungan ketergantungan. Bisa saja seseorang memiliki suatu kekuasaan namun tidak digunakan oleh orang tersebut. Jadi, kekuasaan merupakan suatu kemampuan atau potensi yang tidak akan terjadi jika tidak digunakan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan juga merupakan suatu fungsi ketergantungan. Semakin besar ketergantungan Y kepada X, maka akan semakin besar kekuasaan X dalam hubungan tersebut. Jadi, ketergantungan didasarkan pada alternatif yang dipersepsikan Y oleh Y dan pentingnya alternatif yang ditempatkan oleh Y untuk dikendalikan oleh X. Seseorang hanya dapat memiliki kekuasaan atas diri orang lain jika ia dapat mengendalikan sesuatu yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Mungkin itu pengertian kekuasaan. Mari kita lanjut ke pembahasan. Bentuk-bentuk kekuasaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya adalah kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kekuasaan legitimasi ialah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, karena posisinya seseorang tingkatnya lebih tinggi, mempunyai kekuasaan orang-orang yang kedudukannya lebih rendah. Dalam teori tingkat organisasi yang sederajat, misalnya, semua penyelia ini pertama mempunyai kekuasaan legitimasi yang sederajat. Akan tetapi, setiap orang yang mempunyai kekuasaan legitimasi yang sederajat, menggunakan kekuasaan tersebut dengan bakatnya masing-masing.
Kekuasaan legitimasi serupa dengan konsep Weber tentang wewenang. Para bawahan memainkan peranan utama dalam pelaksanaan kekuasaan legitimasi. Jika bawahan memandang penggunaan kekuasaan tersebut sah, mereka akan patuh. Akan tetapi, budaya, kebiasaan, dan sistem nilai suatu organisasi menentukan batas kekuasaan legitimasi seorang direktur. Perusahaan yang menyarankan agar seluruh karyawan lebih memilih calon dari partai tertentu mungkin akan menemukan bahwa hanya sebagian orang patuh terhadap sarannya. Kedua, kekuasaan imbalan atau reward power. Jenis kekuasaan ini didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada pengikutnya karena pengaruh mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk menggunakan kekuasaan legitimasi. Jika pengikut memandang imbalan atau kemungkinan imbalan yang dapat disediakan seseorang sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penugasan suatu pekerjaan, peningkatan upah, sumber tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka akan tanggap terhadap perintah, permintaan, dan petunjuk. Misalnya, seorang manajer penjualan yang dapat menghargai wiraniaganya dengan bonus tunai, memperpanjang daftar pelanggan, atau tambahan dana hiburan. Ia dapat melaksanakan kekuasaan imbalan. Yang ketiga, kekuasaan paksaan atau coercive power. Kebalikan dari kekuasaan imbalan ialah kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum para pengikut yang mungkin patuh karena takut. Seorang manajer dapat menunda promosi atau memperolok seorang bawahan karena prestasinya. Praktek ini dan upaya menakut-nakuti yang akan mereka gunakan adalah kekuasaan paksaan. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak sampingan yang tidak diharapkan, hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau untuk memperbaiki perilaku yang tidak produktif dalam organisasi. Ketiga, kuasa ahli atau expert power. Seorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Para ahli mempunyai kekuasaan meskipun peringkat mereka rendah. Seseorang dapat memiliki keahlian teknis, administratif, atau yang menyangkut persoalan manusia. Semakin sulit mencari pengganti ahli tersebut, semakin tinggi tingkatan kekuasaan ahli yang ia miliki. Kekuasaan ahli adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, kekuasaan imbalan, dan kekuasaan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi. Seorang sekretaris yang mempunyai posisi yang relatif rendah dalam organisasi mungkin mempunyai kekuasaan karena ia tahu rincian pengoperasian usaha, ia tahu segala sesuatunya, atau tahu bagaimana mengatasi sesuatu yang sulit. Kelima, kuasa referen atau reference power. Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang tersebut. Karisma orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan referen. Seseorang yang berkarisma dikagumi karena karakteristiknya. Kekuatan karisma seseorang adalah petunjuk adanya kekuasaan referen orang itu. Karisma merupakan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan para politisi, penghibur, atau olahragawan. Akan tetapi, beberapa manajer dianggap sangat berkarisma oleh bawahan mereka. Yang terakhir, kekuasaan informasi atau informational power. Kekuasaan ini memiliki akses atas informasi yang relevan dan penting adalah kekuasaan. Para akuntan umumnya tidak mempunyai basis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam satu organisasi. Sebaliknya, para akuntan mempunyai kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Jadi, mereka yang mempunyai informasi yang diperlukan untuk mengambil
mengambil keputusan yang optimal, mempunyai keputusan. Posisi akuntan dalam struktur organisasi mungkin tidak menggambarkan secara tepat bobot kekuasaan yang mereka miliki. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.